Di sebuah desa kecil yang sunyi, Ucuk tumbuh dalam keluarga miskin yang hidupnya serba pas-pasan. Ia kerap merasa malu dengan keadaannya, terutama saat harus bersaing dengan teman-temannya yang hidup lebih berkecukupan. Demi membuktikan dirinya, lebih dari sekadar anak dari keluarga papa, Ucuk sering menutupi siapa dirinya yang sebenarnya. Namun, saat sebuah tragedi menimpa keluarganya, Ucuk dipaksa menghadapi kenyataan pahit tentang hidup, nilai keluarga, dan harga diri. Di balik cobaan itu, sebuah bakat terpendam yang selama ini ia sembunyikan mulai bersinar, seni dan musik yang ternyata mengalir dalam darahnya. Ketika Ucuk mulai berani tampil di depan orang banyak, ia menemukan dukungan tak terduga dan rahasia besar dari ibunya yang mengubah segalanya. Kini, Ucuk dihadapkan pada pilihan, mengejar mimpinya atau menanggung warisan masa lalu. Nama lengkapnya Sucokro, tapi semua orang di kampung memanggilnya Ucuk. Anak laki-laki berumur 12 tahun, kurus, rambutnya seperti sapu ijuk belum disisir, dan kulitnya legam karena tiap hari disapa matahari desa yang tak pernah bercanda. Tiap pagi Ucuk selalu berangkat sekolah dengan langkah yang berat. Bukan karena tasnya berat, isinya cuma 2 buku, 1 pulpen, dan bekal nasi goreng semalam yang digoreng ulang pagi ini, tapi karena hatinya yang berat. Ia harus melewati gang rumah teman-temannya yang hidup lebih enak, lebih bersih, dan lebih normal. Mereka yang sepatu barunya masih wangi toko, bukan sepatu bolong yang ditempeli sol sandal seperti yang dipakai Ucuk. Ciluk bah. Ucuk datang, teriak Bayu, teman sekelasnya yang paling suka bercanda tapi juga paling sering menyakitkan. Teman-teman lain terkikik. Ucuk cuma nyengir tipis, pura-pura nggak dengar. Di kelas, Ucuk duduk paling pojok. Bukan karena dia suka menyendiri, tapi karena di bangku itu papan mejanya sudah lepas 1. Jadi nggak ada yang mau duduk di sana. Baginya, itu malah aman. Nggak banyak yang memperhatikan. Dia bisa menghindari pertanyaan-pertanyaan menyakitkan seperti, "Cucian baju kamu kenapa nggak bersih, Cuk?" Atau, "Kamu nggak pernah jajan ya?" Jangan tanya soal jajan. Ucuk hanya bisa menelan ludah saat melihat anak-anak lain beli es lilin atau cilok di depan sekolah. Kadang-kadang ia pura-pura batuk agar bisa berdiri dekat penjualnya, mencium aroma cilok tanpa membeli. Tapi Ucuk bukan anak cengeng. Setidaknya begitu yang sering ia bilang ke dirinya sendiri. Ia sudah terbiasa dengan hidup seperti ini. Ibunya, Bu Retno, bekerja sebagai buruh cuci dari rumah ke rumah. Adiknya, Anik, baru kelas 1 SD, dan sering pulang dengan seragam basah, kuyup karena tak punya payung. Ayah mereka sudah lama meninggal, karena kecelakaan saat jadi sopir truk antar kota. Setiap malam, Ucuk membantu ibunya menyetrika baju tetangga. Kadang, kalau ada sisa nasi, mereka bikin kerupuk nasi untuk dijual esok harinya. Ucuk tak pernah mengeluh, tapi diam-diam menyimpan malu. Malu karena tak seperti Bayu yang bisa beli mainan robot-robotan. Malu karena seragamnya selalu sobek di bagian lutut. Di suatu malam yang sunyi, saat angin lewat menggesek atap seng rumah mereka yang bocor di 5 titik, Ucuk bangun diam-diam. Ia mengambil sesuatu dari bawah tempat tidurnya, sebuah gitar tua, kayunya sudah kusam, salah satu senarnya putus, warisan dari ayahnya. Ia duduk di depan pintu, menatap langit yang gelap, lalu memetik senar satu persatu. Pelan. Suaranya sum, tapi cukup untuk menenangkan hatinya yang ribut. Anik terbangun, berjalan gontai, dan duduk di sampingnya. "Mainin lagu yang itu dong, Mas. Yang tentang bintang," bisiknya. Ucuk menghela napas, lalu mulai menyanyikan lagu yang dulu sering dimainkan ayah mereka. "Bintang kecil di langit yang biru, temani aku tidur malam ini. Meski lampu tak menyala, tapi kau masih bersinar." Anik tersenyum, bersandar di bahu Ucuk, lalu tertidur lagi. Sementara itu, di dapur, Bu Retno berdiri diam dengan mata berkaca. Ia menggenggam sapu, tapi tak bergerak sedikit pun. Lagu itu adalah lagu yang ia tulis dulu, bertahun-tahun silam. Lagu yang membuatnya terkenal, sebelum ia meninggalkan semuanya demi hidup yang sederhana dan sepi ini.
Tapi Ucuk tak tahu itu. Baginya, lagu itu hanya kenangan samar dari ayahnya. Ia bahkan tak sadar bahwa suaranya indah. Ia mengira semua orang bisa bernyanyi seperti itu. Pagi berikutnya, Ucuk kembali ke sekolah dengan bekal nasi goreng dingin dan sepatu, tambalan, tapi hari ini ada yang berbeda. Senyum kecil mengintip dari sudut bibirnya. Bukan karena hari lebih cerah, atau karena Bayu absen, tapi karena tadi malam, untuk pertama kalinya, ia merasa sedikit lebih ringan. Seperti ada yang ikut mengangkat beban dari pundaknya, meski ia tak tahu pasti apa. Dan dari jendela kelas, jauh di kejauhan, di balik rumah-rumah warga, Bu Retno berdiri menatap ke arah sekolah. Tangannya menggenggam foto tua, dirinya, dan seseorang berdiri di atas panggung dengan mikrofon di tangan dan lampu sorot menyala. Ia tersenyum, lalu berbisik, "Maafkan Ibu, Cuk, tapi suatu hari nanti kamu akan tahu semuanya." Hari Senin datang seperti biasa, datar tanpa kejutan. Ucuk bangun pagi-pagi, lebih pagi dari ayam yang belum sempat berkokok. Ia bantu ibunya menjemur cucian dari malam sebelumnya. Udara masih dingin, dan embun menempel di rambutnya yang kusut. "Mas, nanti jangan lupa bawa ini, ya?" kata Bu Retno sambil menyodorkan kotak makan kecil dari plastik lusuh. Ucuk mengangguk. Ia tahu isinya pasti telur dadar digoreng tipis, nasi putih, dan sambal buatan ibu. Rasanya memang tak sehebat ayam goreng warung sebelah, tapi itu salah satu alasan ia masih kuat jalan kaki ke sekolah tiap hari. Di sekolah, suasana seperti biasa. Anak-anak berlarian, berebut masuk kelas, dan guru-guru sibuk mempersiapkan pelajaran. Ucuk berjalan pelan menuju kelas, berharap tidak ada yang memperhatikannya, tapi harapan kadang cuma angan. Cuk, bekalnya masih nasi sama telur ya?" tanya Bayu dari kejauhan, sambil mengunyah donat isi keju. Beberapa teman tertawa, meski tak semuanya jahat. Siti, teman sebangkunya minggu lalu, hanya menatap Ucuk dengan raut prihatin. Ia ingin bicara, tapi tak tahu harus mulai dari mana. Ucuk cuma diam. Ia sudah biasa jadi sasaran, tapi entah kenapa, hari itu sakitnya lebih terasa. Mungkin karena semalam ia merasa sedikit bahagia, dan pagi ini rasa itu langsung dibanting ke tanah. Pak Guru Aris masuk ke kelas dengan langkah cepat, membawa setumpuk kertas. "Anak-anak, minggu depan kita akan ikut lomba pentas seni antar sekolah," katanya semangat. "Sekolah kita akan kirim 1 grup musik, 1 penari, dan 1 pembaca puisi." Anak-anak langsung ribut, semua heboh, semua ingin tampil, semua merasa berbakat, semua, kecuali Ucuk. "Yang punya bakat main musik silakan daftar ke saya. Yang bisa nyanyi juga boleh," lanjut Pak Aris. "Ini kesempatan langka loh." Ucuk menunduk. Tangannya gemetar pelan. Jantungnya berdetak lebih cepat. Tapi bibirnya tetap terkunci. Di dalam hatinya ada suara yang berteriak, "Daftar, Cuk, kamu bisa." Tapi suara itu tenggelam oleh suara lain. "Nanti diketawain, kamu cuman anak miskin." Siti melirik Ucuk. Ia seperti tahu ada yang ingin keluar dari dalam diri Ucuk. Tapi anak itu tetap diam. Saat jam istirahat, Ucuk duduk sendirian di pojok kantin. Ia tidak jajan. Ia buka bekal pelan-pelan, memastikan tidak ada yang melihat. Tapi, Bayu dan 2 temannya datang mendekat. "Wah, nasi sama telur lagi ya? Minta dong." "Katanya sambalnya enak," kata Bayu, lalu tertawa seenaknya. Ucuk diam, tapi matanya mulai memerah. Bukan karena malu soal bekalnya, tapi karena harga dirinya yang terus diinjak-injak. Siti akhirnya mendekat. "Bayu, cukup, nggak lucu," katanya, tegas. Bayu mengangkat tangan, pura-pura tak bersalah. "Santai, aku cuma bercanda." Setelah mereka pergi, Siti duduk di samping Ucuk. "Kamu bisa loh, Cuk. Aku pernah dengar kamu nyanyi waktu di perpustakaan. Suaramu bagus," katanya pelan. Ucuk hanya menatap nasinya. Ia tak tahu harus jawab apa, tapi dalam hatinya ucapan Siti seperti api kecil yang mulai membakar. Hari berlalu, dan Pak Aris terus mencari perwakilan untuk lomba. Ia mulai frustasi karena tak banyak yang serius. Pada suatu siang, ia memanggil Ucuk ke ruang guru. "Ucuk," katanya dengan nada halus. "Saya tahu kamu bisa main gitar,
Dan saya pernah dengar kamu nyanyi di belakang sekolah waktu sore. Kenapa? Kamu nggak mau ikut lomba? Ucuk menunduk. Lama. Kemudian berkata lirih, "Saya malu, Pak." "Kenapa malu?" Ucuk menggigit bibirnya. Takut diketawain, takut dianggap aneh. "Saya kan cuma anak biasa, Pak. Anak dari keluarga miskin." "Pak," Aris terdiam. Kemudian ia tersenyum, mengeluarkan sebuah foto dari dompetnya. Dalam foto itu, tampak seorang anak muda memakai seragam sekolah yang lusuh dan memegang gitar. Itu saya dulu. Kamu tahu, Cuk, orang-orang dulu juga bilang saya anak miskin, nggak punya masa depan. Tapi karena musik, saya bisa jadi guru. Jadi, jangan pernah biarkan rasa malu bikin kamu berhenti bermimpi. Ucuk hanya terdiam, tapi di dalam dadanya ada sesuatu yang mulai bergerak. Ragu, tapi hidup. Malam harinya, saat semua tertidur, Ucuk kembali membuka gitar tuanya yang rusak. Ia memetik satu persatu senar yang masih tersisa. Meski suaranya fals dan patah-patah, ia tetap bermain. Ia menutup mata dan membayangkan panggung. Di luar kamar, Bu Retno mendengarkan dari balik pintu. Wajahnya sulit ditebak, antara sedih dan bangga. Ia menggenggam sapu tangan lama, lalu berkata lirih, "Maafkan Ibu. Cuk, kamu anak hebat, tapi belum saatnya kamu tahu semuanya." Hari-hari berjalan seperti biasa. Matahari tetap terbit dari arah yang sama, ayam tetap ribut tiap subuh, dan nasi di rumah Ucuk tetap itu-itu juga. Tapi ada yang mulai berubah di dalam hati Ucuk. Sejak pertemuannya dengan Pak Aris, pikirannya tak bisa tenang. Setiap malam ia main gitar pelan-pelan, takut didengar orang rumah. Tapi diam-diam, ia mulai mencatat lagu-lagu yang ia ciptakan sendiri di buku tulis usang. Lirik-lirik sederhana tentang rumah, tentang mimpi, tentang rasa ingin diakui. Namun, keberanian Ucuk bagaikan korek api. Menyala sebentar, lalu padam sendiri oleh rasa takut dan malu. Suatu sore, hujan turun deras. Ucuk pulang dari sekolah dengan seragam basah kuyup, dan sepatu tambalannya copot di tengah jalan. Saat sampai di rumah, Bu Retno tak ada. Rupanya masih mencuci di rumah Bu Lurah. Ucuk mengganti baju, lalu duduk di teras. Ia memandangi langit yang kelabu, lalu membuka bukunya. Ia mulai menulis lagu baru, judulnya, "Kenapa Harus Aku? Kenapa harus aku yang selalu malu? Kenapa harus aku yang selalu sempit jalannya?" Tapi kata ibu, hidup bukan soal adil atau tidak, tapi soal siapa yang mau terus jalan walau lelah. Tapi saat ia asik menulis, Anik datang berlari. Wajahnya panik. Mas, gitar bapak patah." Ucuk langsung berdiri. "Apa?" Anik menggiringnya ke kamar. Di sana, gitar tua peninggalan ayahnya tergeletak, lehernya retak nyaris patah. Rupanya, atap bocor, dan air hujan mengalir tepat ke tempat gitar disimpan. Kaki meja reyot tempat menyangganya ambruk. Ucuk terduduk lemas. Dipegangnya gitar itu, dibalik-balik, tapi sudah tak bisa diselamatkan. Air hujan sudah masuk ke dalam badan gitar, dan kayunya mulai mengelupas. "Maaf mas, Anik nggak tahu," kata Anik pelan. Ucuk tak menjawab. Ia hanya menatap gitar itu lama sekali. Di matanya, gitar itu bukan sekadar alat musik. Itu satu-satunya warisan ayah. Satu-satunya tempat ia bisa menyalurkan rasa yang tak pernah bisa ia ucapkan. Dan sekarang, hancur. Malam itu, ia tak menyentuh nasi. Tak bicara sepatah kata pun. Hanya menatap langit-langit yang bocor di 5 titik. Bu Retno memandang anaknya itu dari dapur. Ia tahu, malam ini adalah malam yang berat. "Cuk," katanya, pelan. "Biarin aja, Bu," potong Ucuk. "Emang nasibnya gitu. Mau mimpi aja kayaknya nggak boleh." "Jangan bilang gitu," ujar ibunya. "Bapakmu dulu juga mimpi. Dari suara, dia bisa bangun rumah ini, walau kecil, kamu juga bisa." "Lah itu, Bu. Mimpi Bapak udah habis bareng gitar itu." Suaranya bergetar. "Aku capek." Bu Retno tak langsung menjawab. Ia pergi ke lemari tua di pojok dapur, membuka,
laci rahasia yang sudah berdebu. Ia kembali membawa sebuah kotak kayu kecil, diberikannya kepada Ucuk. "Ini, dulu bapakmu simpan buat kamu," katanya. "Tapi ibu tunggu waktu yang tepat buat kasih." Dengan bingung, Ucuk membuka kotak itu. Di dalamnya, ada sebuah plektrum, alat petik gitar, foto lama bapaknya saat manggung dan selembar kertas lipat. Pelan-pelan Ucuk buka kertas itu. Tulisan tangan bapaknya masih jelas. "Untuk anakku, kalau suatu hari kamu merasa tak kuat, ingat, suara kita bukan hanya milik kita. Kadang suara itu lahir untuk menyembuhkan orang lain. Jangan sembunyikan nyalimu. Kalau takut, itu wajar. Tapi jangan berhenti." Air mata Ucuk mengalir deras. Bukan karena sedih, tapi karena sesuatu di dalam hatinya pecah dan akhirnya keluar. Perasaan marah, malu, kecewa bercampur jadi satu. Tapi bersamaan dengan itu, ada yang tumbuh, berani. "Ibu," katanya lirih, "kalau aku tetap ikut lomba, ibu bakal dukung aku kan?" Bu Retno mengangguk, pelan tapi mantap. "Ibu dari dulu nunggu kamu berani ngomong kayak gitu." Esoknya, Ucuk datang ke sekolah dengan langkah pelan tapi pasti. Ia langsung ke ruang. Guru berdiri di depan Pak Aris. "Pak, saya mau ikut lomba. Tapi, gitar saya rusak." Pak Aris terdiam sejenak. Lalu tersenyum. "Saya punya gitar di rumah. Nggak baru, tapi masih bisa dipakai. Ambil sore ini ya." Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Ucuk merasa dilihat, diterima. Seolah dunia tak lagi hanya tertawa padanya, tapi juga membuka satu jendela kecil untuk masuk cahaya. Hari yang ditunggu tiba. Hari pentas seni antar sekolah di kecamatan. Ucuk berdiri di balik panggung kecil yang disulap dari terpal dan kayu seadanya. Di belakangnya, Siti berdiri sambil merapikan baju seragam putihnya yang sudah digosok sampai mengilap. "Kamu siap, Cuk?" bisiknya. Ucuk mengangguk kecil. Tapi tangannya dingin, suaranya tercekat. Gitar pinjaman dari Pak Aris terasa berat di pundaknya, meski sebenarnya ringan. Itu bukan soal berat fisik, melainkan beban mental. Dari sela tirai panggung, ia melihat deretan penonton. Para guru, kepala sekolah, anak-anak dari desa tetangga. Dan Bu Retno, berdiri paling belakang, menggenggam tas kain kecil dan senyum tipis. Tatapannya menembus kerumunan, langsung ke arah Ucuk. Tatapan yang tak bisa dibaca, campuran haru, bangga, dan gugup. "Baik, berikutnya kita sambut peserta dari SD Negeri 2 Kedungasem, Ucuk dan Siti." Tepuk tangan terdengar. Tak begitu ramai, tapi cukup untuk membuat dada Ucuk bergemuruh. Langkahnya berat saat maju ke tengah panggung. Siti duduk di kursi sebelahnya, siap membaca puisi yang akan mengawali penampilan mereka. Tapi semua mata tertuju ke Ucuk, si anak kurus yang selama ini jarang bicara di kelas, yang lebih sering duduk di pojok dan menunduk saat pelajaran olahraga. Ia duduk, menyesuaikan posisi gitar, lalu menarik napas panjang. "Lagu ini, saya buat sendiri," katanya pelan ke mikrofon. "Judulnya Langit Kita Sama." Siti memulai dengan puisi pendek tentang mimpi dan kesetaraan. Lalu Ucuk mulai memetik gitar. Awalnya pelan. Tangannya sedikit gemetar. Tapi perlahan, suaranya keluar. Jernih, tulus, tanpa dibuat-buat. Lagu itu sederhana, tapi menyentuh. "Aku berjalan tanpa sepatu, tapi mataku menatap bintang yang sama denganmu. Aku tertawa di bawah pohon tua, sambil menunggu hari bisa berubah." Penonton mulai diam. Tak ada yang tertawa, tak ada yang mencemooh. Bahkan Bayu, yang duduk di barisan depan, ternganga. Siti menatap Ucuk, seolah baru melihatnya benar-benar untuk pertama kali. Ketika lagu selesai, tepuk tangan meledak. Tak sebesar pertunjukan artis, tentu saja. Tapi bagi Ucuk, itu suara terindah yang pernah ia dengar. Ia menunduk, tersenyum kecil. Tapi yang paling menyentuh adalah mata Bu Retno, basah. Ia menepuk tangan pelan, sambil menggigit bibir agar tak menangis. Ada sesuatu dalam dirinya yang terasa seperti pintu lama yang akhirnya terbuka. Sore harinya, setelah acara selesai dan semua kembali ke rumah masing-masing, Ucuk dan Bu Retno duduk di teras rumah.
Angin sore menyapu pelan dedaunan kering di pekarangan. "Bu," kata Ucuk pelan. "Aku tadi lihat ibu nangis." Bu Retno tersenyum, lalu menarik napas dalam. Bukan nangis sedih, Cuk, tapi campur aduk. Bangga, takut, terharu, semua jadi satu. Ucuk menatap ibunya. Ada keraguan dalam matanya. "Bu, boleh tanya sesuatu?" "Boleh." "Kenapa aku bisa suka banget sama musik? Kadang kayak, itu bukan cuma hobi, tapi kayak sesuatu yang aku bawa dari lahir." Bu Retno menoleh, lama. Tatapannya seperti menembus masa lalu. Lalu ia berdiri, masuk ke kamar, dan kembali membawa sebuah kotak besar berdebu. Ia meletakkannya di depan Ucuk. "Sekarang waktunya kamu tahu." Ucuk membuka kotak itu dengan perlahan. Isinya mengejutkan. Pakaian panggung, sepatu hak tinggi, selebaran konser bertuliskan, "Retno Arumsari, bintang baru dari selatan." "Bu, ini..." Bu Retno mengangguk pelan. "Ibu dulu penyanyi, Cuk. Penyanyi profesional. Ibu dulu sering tampil di kota, bahkan sempat masuk TV lokal." Ucuk menelan ludah. Dunia rasanya jungkir balik. "Terus, kenapa ibu berhenti?" "Bu..." Retno tertawa kecil. Bukan tawa bahagia, tapi getir. "Waktu ibu kenal almarhum bapakmu, semua berubah. Bapak orang baik, tapi hidupnya sederhana. Ibu ditawari untuk jadi penyanyi tetap di kota, tapi artinya ibu harus tinggal jauh. Sementara bapak nggak mau hidup dari uang hiburan. Katanya, lebih baik makan dari cucian baju sendiri daripada dari panggung penuh tepuk tangan tapi kosong di rumah." Ucuk tak bisa berkata apa-apa. Ibu milih tinggal, pindah ke desa ini, bangun rumah kecil, hidup sederhana, dan pelan-pelan ibu simpan semua itu. Termasuk bakat ibu. Termasuk suara ibu. Jadi, Ucuk berbisik, Aku ini anak dari penyanyi juga?" Bu Retno tertawa sambil menangis. "Iya, Cuk. Dan kamu bawa darah itu. Tapi ibu nggak pernah paksa kamu. Ibu takut kamu juga nanti patah hati seperti ibu." Malam itu, Ucuk tidur dengan pikiran yang tak bisa diam. Di antara rasa bangga, bingung, dan takut, ada sebuah suara yang kembali terdengar di kepalanya. Mau dibawa kemana mimpi? "Ini, Cok. Sekarang kamu tahu, semua ini bukan kebetulan." Tapi di ujung suara itu, muncul pertanyaan baru. Apakah ia harus tetap hidup dengan jalan sendiri, atau meneruskan jejak ibunya yang telah lama dikubur? Hari-hari setelah pentas seni berjalan aneh, Ucuk mulai dikenal. Anak-anak yang dulu menertawakannya sekarang menyapa, bahkan minta diajarin main gitar. Pak Aris mulai sering menyuruh Ucuk tampil saat upacara atau acara sekolah. Bahkan kepala sekolah datang ke kelas hanya untuk mengucapkan selamat. Di luar, dunia seperti mulai tersenyum padanya. Tapi di dalam, Ucuk merasa lebih gaduh dari sebelumnya. Malam itu, ia duduk sendirian di belakang rumah. Di tangannya, gitar pinjaman dari Pak Aris. Tapi ia tak memetik. Hanya menatap langit, mendengarkan suara jangkrik dan angin. Bu Retno datang, membawa secangkir teh hangat. Ia duduk di samping anaknya. Diam sebentar sebelum bicara. "Kamu nggak main hari ini? Lagi nggak pengin? Kamu galau, ya?" Ucuk mengangguk kecil. "Aku bingung, Bu. Kalau aku terus nyanyi, orang-orang makin tahu. Tapi aku juga takut." "Takut kenapa?" "Takut kalau aku ternyata nggak cukup bagus. Takut kalau nanti orang tahu ibu mantan penyanyi, terus mereka ngomongin kita di belakang. Takut kalau semua ini cuma semangat sebentar." Bu Retno menatap wajah Ucuk lama. Ia tahu, anaknya bukan takut gagal, tapi takut dihina. Takut jadi bahan omongan, seperti dirinya dulu, seperti luka yang diwariskan tanpa sengaja. "Dengar, Cuk," katanya akhirnya. "Ibu dulu berhenti bukan karena ibu nggak bisa nyanyi lagi, tapi karena ibu milih bapak, milih rumah ini, milih kamu dan Anik. Dan ibu nggak pernah nyesel." Ucuk masih diam. "Tapi kamu nggak harus ngulangin keputusan ibu. Kamu punya jalan sendiri. Kalau kamu pengen nyanyi, pengen bikin lagu, pengen nampil, jalanin. Jangan takut sama omongan orang. Kita miskin, iya.
Tapi suara kamu itu, enggak. Kalimat itu masuk perlahan ke hati Ucuk. Tapi justru karena itu ia tambah bingung. Karena bersamaan dengan dorongan itu, muncul tawaran besar. 3 hari kemudian Pak Aris datang ke rumah Ucuk. Bukan sekadar mampir. Ia datang membawa berita. Cuk, kamu masih ingat Mas Bagus, alumni sini yang jadi guru musik di kota? Dia datang waktu pentas kemarin. Katanya, dia tertarik banget sama kamu. Dia nawarin kamu ikut program pelatihan vokal di sanggar musik tempat dia ngajar. Gratis. Ucuk melongo. Bu Retno sampai meletakkan piring cuciannya. Gratis, Pak? Tanya Bu Retno. Iya, dia bilang. Bakat kayak Ucuk jarang. Cuman ya itu. Latihannya seminggu 2 kali. Harus ke kota. Butuh ongkos. Dan mungkin butuh waktu juga. Tapi peluangnya besar. Ucuk menunduk. Bukan karena tidak senang. Justru karena terlalu senang sampai tak tahu harus apa. Setelah Pak Aris pamit, suasana rumah jadi sunyi. Hanya suara sendok dari dapur dan langkah Anik di dalam kamar. Bu Retno duduk di samping Ucuk yang masih terpaku. Ibu dukung kamu, katanya. Tapi, Bu, kalau aku ke kota terus, siapa yang bantu ibu di rumah? Ibu masih bisa nyuci, masih bisa jualan lontong. Kamu nggak usah mikir itu. Ibu nggak mau kamu jadi seperti ibu, menyesal karena nggak berani ambil kesempatan. Tapi kalau aku ikut, nanti orang bilang ibu nyuruh aku jadi kayak ibu. Biarin aja orang ngomong apa. Yang penting, kamu tahu kenapa kamu jalanin semua ini. Bukan karena ibu, bukan karena bapak, tapi karena kamu sendiri pengin. Ucuk diam lama. Hatinya seperti tarik ulur. Di satu sisi, ini mimpi. Kesempatan emas. Tapi di sisi lain, ia tak mau melukai ibunya. Atau, lebih tepatnya, ia takut akan kecewa kalau ternyata mimpinya hanya fata morgana. Tengah malam, Ucuk tak bisa tidur. Ia keluar rumah, membawa gitar dan buku lirik. Duduk di bawah pohon mangga yang sudah tua, ia menulis lagu lagi. Lagu yang terasa seperti curhat dengan Tuhan. Aku punya suara, tapi tak tahu mau bicara apa. Aku punya mimpi, tapi takut kalau jatuh di tengah. Tapi katanya, jalan panjang selalu dimulai dari satu langkah kecil. Jadi Tuhan, tolong jaga kakiku. Kalau aku jatuh dan lupa bangkit lagi. Saat menyelesaikan lagu itu, ia menangis pelan. Bukan karena sedih, tapi karena lega, dan pagi harinya, ia mengambil keputusan. Pak Aris, katanya di sekolah, saya mau ikut sanggar itu. Saya mau coba. Pak Aris tersenyum lebar. Bagus, Cuk. Ini langkah besar. Tapi saya percaya kamu bisa. Beberapa minggu, berikutnya, Ucuk mulai pergi ke kota 2 kali seminggu. Naik bus tua, membawa bekal dari rumah, latihan bersama anak-anak dari sekolah lain. Ia belajar vokal, menulis lagu, dan memainkan alat musik baru. Lambat laun, ia tumbuh. Suaranya makin matang, gayanya makin percaya diri. Tapi bersamaan dengan itu, ia mulai merasa satu hal. Semakin ia mendaki mimpinya, semakin ia merasa jauh dari rumah. Anik kadang menangis saat Ucuk pergi. Bu Retno makin sering batuk dan kelelahan. Dan kadang, omongan tetangga yang iri mulai terdengar pelan-pelan di warung-warung. Anaknya si Retno tuh, sekarang lupa diri ya. Baru bisa nyanyi dikit udah ke kota-kota. Jangan-jangan nanti ibunya nyuruh anaknya jadi penyanyi dangdut keliling kayak dulu tuh. Ucuk dengar semua itu. Dan diam-diam luka lama ibunya terasa hidup lagi dalam dirinya. Sampai pada suatu sore, Ucuk pulang dari latihan dan melihat Bu Retno duduk di dapur, pingsan. Panas sore itu seperti hilang semua warnanya. Ucuk berdiri gemetar di ambang pintu dapur, melihat tubuh ibunya tergeletak lemas di lantai. Anik menangis panik, berlari keluar memanggil tetangga. Ucuk berjongkok, mengguncang bahu ibunya pelan. Bu, bangun Bu. Tak ada respons. Tapi Ucuk tahu, ini bukan kematian. Napas ibunya masih ada, lemah, tapi ada. Wajahnya pucat, keringat dingin membasahi pelipis. Dalam kepanikannya, Ucuk langsung menggendong ibunya ke kamar, memanggil Bu Marni, tetangga sebelah, untuk membantu memanggil Pak Darto, pemilik motor. Beberapa menit kemudian, mereka melaju ke puskesmas terdekat. Ucuk duduk di belakang, memeluk
Tubuh ibunya yang makin dingin, sambil berbisik lirih, seperti doa yang cuma Tuhan yang mengerti. Ibu jangan apa-apa ya, aku belum sempat bikin ibu bahagia. Di ruang tunggu puskesmas yang sempit, Ucuk duduk menunduk, menatap lantai. Anik tertidur di pangkuannya, masih dengan mata bengkak karena terlalu banyak menangis. Seorang perawat keluar dari ruang periksa. "Keluarga Bu Retno?" Ucuk berdiri cepat. "Saya, Bu." "Tenang ya. Ibunya cuma kelelahan. Kurang darah juga. Tapi sekarang sudah lebih baik. Harus rawat inap semalam biar dicek lebih lanjut." Ucuk mengangguk lega. Tapi jauh di dalam, rasa bersalah mulai merambat pelan-pelan. Malamnya saat Bu Retno mulai sadar, mereka bicara pelan di ruang rawat. Lampu redup. Hanya suara detak jam dan napas Anik yang tertidur di kursi. "Maaf, Cuk." Suara Bu Retno parau. "Jangan minta maaf, Bu. Aku yang harus minta maaf. Harusnya aku bantu ibu, bukan ninggalin rumah terus." Bu Retno menggeleng. "Kamu nggak salah, Cuk. Justru ibu bangga. Tapi, ada hal yang harus ibu bilang, yang dari dulu ibu simpan." Ucuk diam, menanti. "Dulu, sebelum kamu lahir, ibu pernah punya mimpi besar. Waktu itu ibu bukan cuma penyanyi kecil-kecilan. Ibu sempat masuk dapur rekaman, bahkan tanda tangan kontrak." "Maksud ibu?" "Iya, ibu hampir jadi penyanyi terkenal. Waktu itu lagu ibu diputar di radio lokal. Tapi di saat yang sama, ibu tahu ibu hamil kamu." Ucuk membeku. Waktu itu, manajer ibu bilang, kehamilan itu bisa ditutupi. Ibu bisa lanjut rekaman, tampil dengan nama panggung, pura-pura belum nikah. Tapi syaratnya, ibu harus tinggal di Jakarta dan melupakan keluarga. Lalu ibu tolak semua itu. Ibu nggak bisa hidup di atas panggung tapi ninggalin kamu. Sejak itu, karier ibu hancur. Lagu-lagu ibu nggak pernah diputar lagi. Tapi ibu nggak pernah nyesel." Ucuk menunduk. Matanya mulai basah. "Tapi kenapa? Ibu nggak pernah cerita." "Karena ibu nggak mau kamu tumbuh dengan beban. Ibu nggak mau kamu merasa harus gantiin mimpi ibu. Tapi sekarang, ibu sadar. Kamu punya jalan sendiri. Kamu nggak harus jadi seperti ibu, tapi jangan juga takut jadi lebih dari ibu." Saat mereka pulang 2 hari kemudian, Ucuk diam selama perjalanan. Tapi di dalam dirinya, suara yang sempat ia pendam sejak kecil mulai mengeras. Ia ingin menyanyi bukan untuk dipuji, tapi karena itu membuat hidupnya berarti. Di rumah, ia masuk ke kamar, mengambil buku lirik, lalu menulis lagu baru. Lagu tentang ibu, tentang pengorbanan, tentang diam-diam yang menyimpan cinta paling besar. Judulnya, Yang Tak Pernah Kuingat Tapi Tak Pernah Hilang. Beberapa minggu kemudian, Mas Bagus dari Sanggar mengajak Ucuk ikut lomba pencarian bakat tingkat kabupaten. Semacam audisi musik untuk remaja, dan pemenangnya akan tampil di TV lokal. Semua peserta diwajibkan membawakan lagu ciptaan sendiri. "Berani, Cuk?" tanya Mas Bagus Ucuk menatap gitar tuanya, lalu menatap wajah ibunya. Kali ini, tanpa ragu, ia jawab, "Berani." Hari lomba, aula besar, penuh dengan anak-anak berbakat dari penjuru kabupaten. Ada yang sudah punya band, ada yang datang dengan guru vokal, bahkan ada yang sudah punya pengikut di media sosial. Tapi Ucuk datang sendiri, hanya membawa gitar dan keyakinan yang lahir dari luka. Ketika gilirannya tiba, ia naik ke panggung, tanpa musik pengiring, hanya suara dan gitar tuanya. Ia perkenalkan diri, lalu berkata, "Lagu ini, saya tulis untuk ibu saya." Lagu pun dimulai. Suaranya pelan, tapi menghunjam. "Kau simpan mimpi dalam diam, kau kubur suara demi tangan kecil yang belum bisa bicara. Kini ku nyanyikan yang pernah kau relakan, karena cintamu bukan panggung, tapi rumah." Penonton hening. Juri menunduk, terdiam. Ketika lagu selesai, satu persatu mulai bertepuk tangan, lalu berdiri. Tepuk tangan panjang. Bukan karena teknik atau nada tinggi, tapi karena lagu itu jujur, karena lagu itu menyentuh yang paling dalam. Dan saat itu, Ucuk tahu ia telah berdamai dengan masa lalu, dengan ibunya, dengan dirinya sendiri,
Pulang dari lomba itu, Ucuk tidak menang juara 1. Bahkan namanya tak disebut dalam 3 besar. Tapi dia tahu, malam itu bukan soal piala. Malam itu adalah tentang keberanian. Tentang berdiri dan bicara setelah lama hanya diam dan menyimpan suara di dada. Tapi cerita tak berhenti di sana. Beberapa hari kemudian, video penampilan Ucuk saat lomba diunggah oleh salah satu panitia ke media sosial. Dalam semalam, jumlah penontonnya naik drastis. Ribuan komentar memenuhi kolom. Lagu, ini nyentuh banget. Anak ini luar biasa. Bisa tolong kasih tahu Instagramnya? Siapa namanya? Mau follow? Nama Ucuk mulai disebut-sebut. Wartawan lokal menulis artikel tentangnya. Penyanyi muda dari desa dengan lagu yang menyentuh hati. Ibu-ibu. Pak Aris datang ke rumah dengan senyum bangga. Cuk, kamu harus siap. Beberapa sekolah undang kamu buat jadi bintang tamu. Bahkan ada undangan dari radio daerah. Bu Retno hanya bisa tersenyum sambil menyiapkan teh untuk tamu-tamu yang mulai berdatangan. Beberapa tetangga yang dulu nyinyir kini datang dengan roti atau pisang goreng, pura-pura tak pernah mencibir. Ucuk belajar satu hal. Sukses memang tak selalu mengubah hati orang, tapi bisa membungkam mulut-mulut jahat. Suatu sore, Ucuk duduk bersama Bu Retno di beranda. Ibu bangga? Tanya Ucuk pelan. Bangga sekali, tapi ibu juga takut. Takut? Kenapa? Takut kamu nanti pergi terlalu jauh sampai lupa jalan pulang. Ucuk menggenggam tangan ibunya. Aku nggak akan lupa. Aku nyanyi bukan buat kabur dari desa ini. Aku nyanyi karena dari sini semuanya mulai. Dari suara ibu, dari dapur ini, dari pohon mangga belakang rumah. Bu Retno memeluk anaknya. Tak banyak kata, tapi cukup untuk menghangatkan hati mereka berdua. Seminggu, kemudian datang surat undangan resmi dari stasiun TV lokal. Bukan lomba, tapi undangan untuk tampil sebagai bintang tamu di acara musik daerah. Mereka ingin Ucuk membawakan lagu ciptaannya yang viral itu. Mas Bagus dan Pak Aris langsung mengurus perjalanannya. Baju baru, gitar yang dipinjamkan oleh sponsor, kecil, dan ongkos yang disumbangkan bersama oleh guru-guru di sekolah. Semua membantu. Malam itu, sebelum berangkat, Ucuk menggendong Anik dan berkata, nanti kalau Mas udah nyanyi di TV, Anik boleh sombong ya di sekolah. Tapi sombongnya baik, jangan kayak yang suka ejek orang. Anik mengangguk sambil tertawa. Di ruang tunggu stasiun TV, Ucuk duduk dengan napas tak karuan. Di luar, lampu-lampu studio menyala terang. Host kondang daerah sudah menyapa pemirsa. Semua terasa besar. Jauh lebih besar dari panggung SD tempat dia pernah ditertawakan. Saat akhirnya namanya dipanggil, Ucuk naik ke panggung. Ia memejamkan mata, menarik napas dalam. Di kursi tamu, ada sosok yang tak ia duga. Seorang perempuan tua, duduk mengenakan kerudung sederhana, menatap panggung dengan mata berkaca. Itu ibu. Ternyata diam-diam, Bu Retno menyusul ke kota, ditemani Pak Aris. Ia tak ingin anaknya tampil sendiri, karena ia tahu suara anaknya lahir dari luka-luka yang pernah ia sembuhkan dengan doa. Ucuk pun bernyanyi. Kali ini bukan tentang piala, bukan tentang pujian, tapi tentang cinta. Cinta yang membuatnya kuat, cinta yang membuatnya berani. Dan lagu itu, malam itu, membuka lebih dari sekadar pintu studio. Ia membuka pintu-pintu baru di hatinya sendiri. Beberapa hari setelah tayangan itu, datang surat dari sebuah sekolah musik di ibu kota. Mereka menawarkan beasiswa penuh untuk Ucuk, termasuk tempat tinggal, pelatihan, dan kesempatan tampil reguler. Saat Ucuk membaca surat itu, tangannya gemetar. Ia menatap Bu Retno, yang hanya tersenyum tipis. Ibu tahu, ini saatnya kamu pergi lebih jauh. Tapi Bu, kamu nggak ninggalin kami, Cuk. Kamu bawa kami di suaramu. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup, Ucuk merasa ia tak malu lagi menjadi anak dari keluarga miskin. Karena kini, kemiskinan bukan lagi luka, tapi sumber kekuatan. Hari keberangkatan itu datang lebih cepat dari yang Ucuk bayangkan. Tas ransel hitam peninggalan almarhum ayahnya kini penuh dengan baju dan sehelai kertas berisi lirik lagu-lagu ciptaannya.
Suasana rumah pagi itu terasa sunyi, meskipun ayam tetangga masih ribut berkokok. Bu Retno duduk di dapur, menggulung bekal nasi tempe orek dan telur balado. Anik berdiri di depan pintu, menggigit bibirnya, menahan tangis yang siap meledak. Ucuk berdiri di tengah, bingung harus memeluk siapa lebih dulu. "Kamu nggak usah mikirin kami terus, Cuk," kata Bu Retno sambil merapikan kerah ke mejanya. "Di sana belajar yang benar. Jangan takut ketemu orang baru." Ucuk mengangguk pelan. "Kalau aku kangen, Ibu pasti lebih kangen. Tapi jangan pulang cuma karena kangen. Pulang kalau kamu udah siap bawa cahaya. Cahaya yang kamu temukan." Sendiri, tangis Anik akhirnya pecah. Ia memeluk kakaknya sambil sesenggukan. "Mas nggak usah lama-lama ya. Jangan lupa pulang pas lebaran." "Iya sayang, Mas pulang. Bawa oleh-oleh nyanyian buat kamu." Kehidupan Ucuk di ibu kota bukan dongeng yang langsung mulus. Ia sempat bingung dengan tempo kehidupan yang terlalu cepat. Pernah juga sakit karena makan tak teratur. Dan sempat satu kali hampir menyerah saat penampilan live-nya sepi penonton. Tapi ia terus menyanyi. Setiap kali ingin menyerah, ia mengingat senyum ibu di beranda. Mengingat tawa Anik waktu mendengar lagu pertamanya. Mengingat tanah desa yang lengket di kaki, tapi hangat di dada. Beasiswa itu mengubah hidupnya, tapi bukan semata karena fasilitas. Melainkan karena untuk pertama kalinya, Ucuk berada di tempat yang membuatnya percaya bahwa mimpinya sah untuk diperjuangkan. Di sela-sela pelatihan, ia mulai merekam lagu-lagu ciptaan sendiri dan mengunggahnya ke internet. Salah satunya, Rumah yang Tak Punya Pagar. Lagu tentang rumah kecilnya yang tak punya pagar, tapi cukup luas untuk menampung semua cinta. Lagu itu viral, diundang tampil di acara talk show, wawancara, bahkan mulai dilirik label musik besar. Tapi Ucuk masih menunda. Ia tahu, belum waktunya, tergoda dunia yang berkilau. Suatu hari, di ulang tahun Bu Retno yang ke-50, Ucuk diam-diam pulang. Ia tidak memberitahu siapa-siapa. Naik bus malam, menumpang ojek dari terminal, lalu berjalan kaki beberapa meter ke gang rumahnya. Waktu sampai di depan rumah, ia mendengar suara Anik menyanyi pelan dari dalam. "Rumahku kecil, tapi tak sempit. Ibuku tak nyanyi, tapi suaranya hangat." Itu lagu ciptaannya. Tapi dinyanyikan oleh adik kecil yang dulu hanya tahu dunia lewat celoteh dan boneka. Kini sudah besar, mulai menulis lirik sendiri, mulai menemukan suara sendiri. Ucuk tersenyum, mengetuk pintu 3 kali. "Assalamualaikum." Suara langkah kaki, lalu pintu terbuka. Bu Retno menatapnya lama, lalu menangis. Tapi kali ini bukan karena sedih, bukan karena kehilangan, tapi karena melihat anak yang ia besarkan, bukan hanya pulang dalam tubuh, tapi juga dalam jiwa. Beberapa tahun kemudian, Ucuk dikenal sebagai penyanyi dan penulis lagu yang selalu mengangkat tema rumah, keluarga, dan perjuangan kecil. Ia tidak pernah lupa menyebut nama ibunya di setiap wawancara. Tidak pernah lupa menyebut kampung kecilnya, yang kini bangga menyebut dirinya desa tempat Ucuk lahir. Ia tidak menjadi superstar glamour, tapi ia menjadi suara bagi banyak orang yang merasa tak punya panggung. Dan setiap kali ia tampil, dari panggung kecil sampai layar nasional, ada satu lagu yang selalu ia nyanyikan pertama. Kau simpan mimpi, dalam diam kau kubur suara demi tangan kecil yang belum bisa bicara. Kini ku nyanyikan yang pernah kau relakan, karena cintamu bukan panggung, tapi rumah. Dan saat lampu panggung meredup, Ucuk tahu, suara itu tak pernah usai. Karena suara itu adalah cinta, dan cinta tak pernah punya akhir.